Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di dalam pertemuan kita Rokris SMP Negeri 45. Bersyukur pada Tuhan, hari ini kita boleh kembali belajar firman Tuhan di dalam satu perikop di 1 Samuel 7 ayat 3 sampai ke ayat yang ke-17 dengan judul perikopnya dengan temanya yaitu kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan ini, kita mau naikkan satu pujian bagi Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepada aku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepada aku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua yang baik yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami, di mana sepanjang hidup kami Engkau Allah sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau mendengar firman-Mu, mau belajar firman-Mu. Kiranya Engkau kembali berbicara bagi kami, untuk kami boleh mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami bersyukur. Kami berdoa yang percaya, katakan amin. Shalom saudaraku, anak-anak SMP Negeri 45. Ini saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Mari saya bacakan firman Tuhan di dalam 1 Samuel 7 ayat 3 sampai ayat yang ke-17, di mana temanya berbalik kepada Tuhan. Ayat 3, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ayat 5, lalu berkatalah Samuel,
kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mespa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mespa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mespa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mespa, majulah raja-raja kota Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Ayat 9, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba dan yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mespa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mespa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Ayat 15, Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mespa dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sanalah ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Puji syukur, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana kita harus berbalik kepada Tuhan, dan waktu itu Tuhan akan bekerja bagi kita. Karena umat Israel waktu itu mereka menyembah berhala, mereka tidak beribadah kepada Tuhan, mereka menjauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu mereka dibuat kalah oleh tentara Filistin pada waktu itu. Dan oleh sebab itu pada waktu itu yang berkuasa adalah Nabi Samuel. Pada waktu itu Tuhan pakai Nabi Samuel untuk menjadi satu perantara antara orang Israel kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu orang Israel minta kepada Samuel untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kemenangan bagi umat Israel pada waktu itu. Dan firman Tuhan katakan pada waktu mereka mendengar, umat Israel mendengar orang-orang Filistin itu mau maju berperang melawan orang Israel, dan orang Israel itu menjadi ketakutan. Oleh sebab itu orang Israel meminta kepada Nabi Samuel untuk berdoa kepada Tuhan, bahkan mengorbankan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan mendengar doanya Samuel dan Tuhan menjawab doanya Samuel. Intinya firman Tuhan mengajarkan kita, kalau kita berbuat sesuatu yang salah,
Kalau kita berbuat dosa di hadapan Tuhan, kalau kita menjauh daripada Tuhan, kalau kita berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita boleh cepat berbalik kepada Tuhan, ya, cepat berbalik mengaku segala dosa kesalahan kita, dan firman Tuhan katakan Tuhan akan memulihkan kita, akan mengembalikan kita kepada kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita tetap merendah di hadapan Tuhan, tidak melawan Tuhan, tidak mau hidup bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan mau kita tetap pada relnya Tuhan. Tuhan mau kita tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau kita tetap berbalik kepada Tuhan, mengerjakan apa yang sudah Tuhan perintahkan dan ajarkan kepada kita, supaya kita boleh hidup di dalam kemenangan dan kemenangannya Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa pada waktu umat Israel kembali berbalik kepada Tuhan, mengakui segala perbuatannya, meninggalkan semua perbuatan lamanya, meninggalkan penyembahan berhala, meninggalkan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan melalui Nabi Samuel saat itu, dan Tuhan memulihkan Israel, Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan oleh Israel, dan tentara Filistin dikalahkan oleh tentara Israel. Sangat jelas bahwa Allah kita, Allah yang sungguh mengasihi kita sebagai Israel zaman sekarang ini, di mana Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau mengajari kita, Tuhan mau menguji iman perbuatan kita. Apakah kita masih menaruh harapan? Apakah kita tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan? Apakah kita masih menaruh percaya iman kita kepada Tuhan, bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh mengasihi kita, Allah yang sungguh baik, Allah ada di pihak kita. Firman Tuhan katakan, siapa yang sanggup melawan kita? Seringkali kita kurang pengalaman, seringkali kita kurang pengetahuan tentang Tuhan Allah kita. Oleh sebab itu, pada hari ini, mari kita mau belajar tentang satu kebenaran, di mana firman Tuhan ajarkan kita, di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada kemenangan. Tuhan memberkati kita pada hari ini, dan kita mau belajar bagaimana kita mau merendah di hadapan Tuhan. Pada waktu kita berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, cepat-cepat kita harus berbalik kepada Tuhan dan mengakui dosa kita, mengakui perbuatan kita, mengakui kesalahan kita, dan Tuhan akan menjawab setiap doa kita, dan Tuhan akan memulihkan, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan bagi kita, sebagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada umat Israel dan mengalami kemenangan atas kemenangan atas tentara Filistin pada waktu itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia tidak suka kalau kita sudah menyembah, sudah percaya kepada Dia, ya, dan kita juga menoleh kepada yang lain. Kita juga mencoba belajar percaya kepada Allah yang lain. Allah kita Allah yang tidak suka orang yang seperti itu, ya. Orang yang seperti firman Tuhan katakan seperti gelombang air yang kian kemari, ya. Dan firman Tuhan kata orang yang seperti itu, orang itu tidak akan mendapat apa-apa, yang diombang-ambingkan oleh gelombang-gelombang air, ya. Firman Tuhan katakan mari kita mau teguh berpegang pada firman Tuhan, pada iman kita kepada Tuhan Allah kita, dan percaya Allah kita akan memberikan kemenangan bagi kita. Dan percaya Allah kita, Allah yang sanggup memulihkan, menguatkan, Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan permasalahan kita. Dan percaya kita akan lebih daripada orang-orang yang menang. Tuhan Yesus memberkati kita pada siang hari ini.
Anak-anak, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari tetap kita menaruh percaya kepada Tuhan, dan mari kita tetap beribadah kepada Tuhan, karena di dalam ibadah kita ada janji Tuhan, ada kemenangan Tuhan akan kita dapat di dalam setiap kita bersekutu kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 katakan, jeripayamu tidak akan pernah sia-sia kalau kita tetap bersekutu kepada Tuhan. Ya, jeripaya kita tidak akan sia-sia. Itu berbicara ada upah yang Tuhan janjikan bagi kita, orang-orang percaya yang mau beribadah, yang mau beriman, yang mau menaruh percaya kita, yang mau bergantung dan berharap kepada Tuhan. Ada janji firman Tuhan dalam hidup kita untuk membuat kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.